Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Karunia Suci Kasih Madani. Aku merupakan seorang mahasiswa dari program studi Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 17124230059. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi mungkin sering diabaikan, yaitu mengenai masalah biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin tidak terjangkau. Nah, sebagai mahasiswa, aku yakin kalian semua pasti pernah merasakan atau mungkin setidaknya menyaksikan betapa beratnya beban finansial untuk bisa kuliah di Indonesia. Entah itu melihat orang tua yang harus bekerja ekstra keras, mengorbankan tabungan seumur hidup, atau bahkan mempertimbangkan untuk tidak kuliah sama sekali karena biayanya yang terlalu mahal. Hal ini bukan lagi masalah individu, tapi sudah menjadi krisis sistemik yang bisa mengancam masa depan pendidikan kita. Nah, dalam video ini mari kita bahas tuntas sebenarnya apakah kuliah itu masih benar-benar bisa diakses semua orang atau sudah menjadi privilege bagi mereka yang punya uang aja. Nah, pertama, fakta yang harus kita hadapi bersama yaitu biaya kuliah di Indonesia terus meroket dari tahun ke tahunnya. Di kampus negeri aja, uang pangkal untuk jurusan favorit itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi sama UKT per semesternya yang terus naik. Sementara itu, data BPS menunjukkan upah minimum pekerja di Indonesia masih berkisar di antara 2 sampai dengan 4 juta rupiah per bulannya. Bayangin, untuk nyekolahin satu anak aja, sebuah keluarga itu harus mengorbankan hampir seluruh penghasilannya selama bertahun-tahun. Hal ini membuat pendidikan perguruan tinggi itu semakin menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu. Padahal dalam UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, karena biaya yang semakin mahal, banyak mahasiswa itu terpaksa mengambil pinjaman pendidikan. Seperti contohnya di Amerika. Masalah student loan sudah menjadi krisis nasional dengan total utang mencapai 1,7 triliun USD. Di Indonesia sendiri, meski belum sebesar itu, tren pinjaman pendidikan juga mulai meningkat. Masalahnya, setelah lulus, tidak semua mahasiswa langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Banyak yang justru terjebak dalam lingkaran setan, seperti lulus dengan ijazah tapi dibebani utang puluhan juta. Sementara lapangan kerja semakin kompetitif. Alih-alih menjadi investasi masa depan, kuliah justru berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Yang lebih memprihatinkannya lagi, ketimpangan akses pendidikan ini semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial, yang dimana anak-anak dari keluarga mampu bisa dengan leluasa memilih kampus dan juga jurusan favorit, sementara mereka yang kurang beruntung harus puas dengan pilihan terbatas atau bahkan tidak kuliah sama sekali. Sistem yang seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial justru memperkuat ketidakadilan struktural. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% lulusan SMA dari keluarga kurang mampu yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan 80% dari keluarga kaya. Kayaknya kurang deh. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% lulusan SMA dari keluarga kurang mampu yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan 80% dari keluarga kaya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita. Beberapa mungkin berargumen bahwa sudah ada program beasiswa seperti KIP kuliah atau bidik misi. Tapi mari kita lihat realitanya. Kuota beasiswa ini sangat terbatas dibanding dengan jumlah peminatnya. Proses seleksinya pun seringkali rumit dan tidak transparan. Belum lagi masalah tepat sasaran. Banyak penerima beasiswa yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu. Program Kampus Merdeka yang digaungkan pemerintah juga belum menyentuh akar masalah, karena tidak semua kampus siap dengan infrastruktur dan sistem pendukungnya. Intinya, solusi yang ada saat ini masih seperti menambah lubang besar dengan plester kecil. Kita bisa belajar banyak dari sistem pendidikan di negara maju, seperti di Jerman, Prancis, Finlandia, dan beberapa negara Skandinavia. Kuliah di perguruan tinggi negeri hampir gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Mereka
Mereka memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang bangsa, bukan beban individu. Hasilnya, angka partisipasi pendidikan perguruan tinggi mereka mencapai 70 sampai dengan 80%, jauh di atas Indonesia yang masih sekitar 30%. Negara-negara ini membuktikan bahwa ketika pendidikan dibuat terjangkau, kualitas SDM bangsa akan meningkat pesat. Lalu, kenapa sih di Indonesia kita masih berdebat tentang apakah pemerintah harus mensubsidi pendidikan perguruan tinggi atau menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar? Pemerintah harus mengambil alih peran lebih besar dalam mengatasi krisis ini. Pertama, dengan menetapkan regulasi yang ketat terhadap kenaikan biaya kuliah. Kedua, meningkatkan anggaran pendidikan dan memastikan alokasinya tepat sasaran. Ketiga, menciptakan sistem pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, perguruan tinggi juga harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Kemana sebenarnya uang UKT mahasiswa mengalir? Jika ada efisiensi, mengapa tidak dialihkan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu? Tidak etis jika kampus terus membangun gedung megah sementara mahasiswanya kesulitan membeli buku atau bahkan makan sehari-hari. Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan alternatif di luar pendidikan konvensional. Dunia sekarang menawarkan banyak pilihan seperti kursus online, bootcamp pemrograman, sekolah vokasi, atau pelatihan keterampilan lain yang lebih terjangkau dan fokus pada kebutuhan pasar kerja. Namun, tantangan besarnya adalah mengubah mindset masyarakat yang masih menganggap gelar sarjana sebagai satu-satunya jalan kesuksesan. Padahal, banyak bukti menunjukkan bahwa skill dan pengalaman seringkali lebih bernilai di dunia kerja saat ini daripada selembar ijazah. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa sangat penting. Kita harus bersuara lebih lantang, mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat, dan mendukung perubahan sistemik. Ingat sejarah, banyak perubahan besar di negeri ini dimulai dari kampus. Kita bisa memulai dengan membuat kelompok diskusi, menggalang dana solidaritas, atau mengadvokasi teman-teman yang kesulitan biaya. Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Jika kita diam, maka sistem yang tidak adil ini akan terus berlanjut. Aku percaya masih ada harapan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Beberapa kampus sudah mulai menerapkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti sistem pembayaran yang lebih fleksibel atau beasiswa prestasi. Namun perubahan besar hanya mungkin terjadi jika semua pihak seperti pemerintah, kampus, masyarakat, dan juga mahasiswa bekerja sama. Kita perlu membangun sistem yang benar-benar memprioritaskan akses pendidikan bagi semua tanpa memandang latar ekonomi. Jadi teman-teman, pertanyaan besarnya tetap, apakah kuliah masih menjadi hak semua orang? Jawabannya tergantung pada kita semua. Jika kita diam, maka pendidikan perguruan tinggi akan semakin menjadi privilege bagi segelintir orang. Tapi jika kita bersatu, bersuara, dan bergerak bersama, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan juga inklusif. Oke, mungkin itu aja opini dari aku. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, dan kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan.